Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam ratis. Malam ini terima kasih kepada teman-teman yang terus-menerus menonton dan menyaksikan Ratis YouTube, dan terima kasih juga telah menonton sampai akhir. Semoga juga terima kasih juga atas subscribe, like, share, dan komennya. Demikian juga kepada kawan-kawan yang lain, semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, dimudahkan rezekinya. Alhamdulillah bagi para penonton Latih semua dimanapun mereka berada. Hari ini kita bicara tentang konflik Ukraina dan Rusia dan Ukraina terhadap Indonesia dan negara-negara sekelilingnya. Jadi kita harus hati-hati benar dalam permainan geopolitik dan geostrategi, karena demikian mudahnya Amerika memainkan negara-negara yang mereka anggap lemah dan tidak kuat, lalu mereka memajukan orang-orang yang mereka bayar atau mereka taruh dalam sebuah kepemimpinan. Dan Indonesia pernah terjadi itu, yaitu di zamannya Soeharto. Dan lalu kita juga melihat bagaimana mereka melaksanakan konsep-konsep yang telah ada. Dan sungguh tragis sekali bagi Amerika, tidak pernah peduli negara-negara yang korupsi bagi orang-orang yang dia pilih, bagi orang-orang yang dia tetapkan sebagai pemimpin dari sebuah bangsa. Nah ini juga, dan militer kita juga telah memberikan garis merah kepada beberapa negara-negara yang kita harus hati-hatikan, yaitu seperti Malaysia, Singapura, Australia, dan juga China, Vietnam. Ini memang negara-negara yang ingin menganggap diri mereka memiliki kualitas, tapi tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sebuah aksi dalam lingkup global. Nah disinilah Amerika pun dalam salah satu buku yang berjudul Central Intelligence Amerika, ya itu sudah beredar, yaitu keluarnya dokumen-dokumen Amerika yang ada di CIA yang telah dikeluarkan selama 30 tahun kemudian, yaitu bahwa salah satu teksnya di situ dikatakan bahwa mereka kurang mempercayai orang-orang Indonesia, walaupun orang-orang tersebut telah dibantu oleh mereka. Nah, yang kita khawatirkan adalah permainan Amerika untuk orang kita sendiri. Ya inilah yang terjadi teman-teman semua. Makanya kita terlalu asyik dengan permainan media, permainan informasi yang telah disajikan hingga kita melupakan inti dari masalah yang ada di permukaan Indonesia Raya ini. Jadi hal-hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus menyadari diri kita memiliki kemampuan dalam berpikir, memiliki kemampuan dalam memahami, memiliki kemampuan dalam mengerti tentang sebuah masalah, dan juga memiliki hal-hal seperti lewat buku, lewat diskusi, dan lewat menulis. Jadi segala sesuatu hal yang harus kita lakukan saat ini adalah menyadarkan diri kita sendiri. Ini harus kita perlukan. Karena apa? Elit ini dan oligarki terus memainkan masyarakat dan para aparat negara untuk mereka jadikan sebuah medan, sebuah bumper untuk menjaga mereka. Ini sangat membahayakan sekali. Dan mereka juga menguasai media-media besar dan bekerja sama dengan beberapa grup luar negeri. Nah ini sangat-sangat membahayakan bagi kita bersama. Karena apa? Karena yang dikuras adalah melupakan apa yang harus diingat oleh bangsa ini, yaitu apa? Kemampuan dalam berpikir, kemampuan dalam teknologi, kemampuan dalam budaya, kemampuan dalam aspek kehidupan bangsa ini. Yaitu apa? Yang disebut oleh Bung Karno, yaitu dengan
yang disebut dengan berdikari dalam politik, berdikari dalam budaya, berdikari dalam ekonomi. Nah, inilah yang harus kita mulai saat ini. Karena apa? Karena bangsa-bangsa di dunia ini sudah tidak ada yang saling mempercayai satu dengan yang lain, dan mereka sangat bergantung dengan kelompok. Seperti Amerika menyerang Irak melibatkan beberapa negara seperti Arab Saudi, UAE, Qatar, Irak, Suriah, lalu membiayai, dan negara-negara yang disebut ini membiayai, yang mengajari Israel, yang memberikan senjata dan uang. Amerika Serikat, Inggris memberikan senjata, lalu tempat latihannya di Turki. Jadi udah jelas arah-arah yang dan Israel adalah melatih pemetaan, melatih intelijen, melatih kemampuan dalam strategi perang. Ini udah terungkap dalam berbagai media di muka bumi ini. Nah, bagaimana Indonesia di sisi ini? Dan saat ini antara Rusia dan Ukraina, masalahnya cuma satu, apa? Ketakutan Rusia masuknya NATO dan Amerika Serikat untuk memberikan wilayah-wilayah mereka dengan bom, dengan nuklir, dengan exocet, rudal, dan sebagainya, juga pesawat-pesawat tempur yang dengan jangkauan berapa kilometer pun sudah masuk ke wilayah Rusia. Demikian juga ketika Putin mengatakan, bagaimana bila kami menaruh bom-bom kami dan rudal-rudal kami di Kanada dan Meksiko. Nah, tapi Amerika tetap memberikan pelaksanaan apa yang telah mereka terapkan, yaitu musuh utama mereka adalah Rusia saat ini. Kenapa? Karena mereka makin kuat, mereka makin berdikari, mereka juga makin memiliki kemapanan dalam industri teknologi, baik khususnya militer. Ini yang telah terjadi. Nah, lalu di sisi yang lain juga bahwa Amerika Serikat melihat Ukraina merupakan bagian yang elitnya itu masih sangat bergantung pada wilayah kekuatan Rusia. Nah, tapi Amerika mencoba memajukan Volodymyr Zelensky sebagai presiden yang pelawak. Dia adalah seorang pelawak dan lalu memasuki arena politik dan menang. Ada berita-berita yang mengatakan bahwa dia dibiayai oleh Amerika melalui partai yang dibiayai oleh Amerika Serikat. Nah, di sisi yang lain, bagaimana kita melihat Indonesia? Inilah yang kita harus hati-hatikan semua, bahwa Indonesia bukan hanya sebagai tempat olahan untuk sumber daya alamnya, tapi juga merupakan negara strategis yang saat ini masih dihargai oleh negara-negara ASEAN dan masih didengarkan. Tapi di sisi lain, kita adalah tempatnya mereka memberikan teroris di Indonesia. Dari mana asal teroris itu? Singapura, Malaysia. Inilah yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Di Australia. Kenapa itu terjadi? Karena itu tadi, bentuk dalam pola berpikir masyarakat Indonesia masih lemah. Jadi mereka bisa memainkan info-info, dan juga mereka bisa menyusupkan orang-orang yang memang anti pemerintah atau menjadikan Islam sebagai base camp pijakan mereka untuk memainkan politik mereka. Kita sudah lihat Irak, Suriah, Libya, akhirnya terbongkar ISIS adalah buatan Amerika. Nah, tapi Indonesia ini saya berulang-ulang menyatakan, Indonesia dengan tenang mengatakan bahwa itu urusan negara luar, bukan masalah itu. Masalahnya apa? Mereka bermain dalam negara Indonesia Raya. Yang harus kita kuatkan adalah kita harus mendirikan sendiri West Point-nya Indonesia, Fort Bragg-nya Indonesia, CIA-nya Indonesia, harus bentuk sendiri.
dan bekerja sama dengan negara-negara yang memang pernah dibuat mainan oleh Amerika. Siapa? Iran, Soviet Rusia. Ini harus kita lakukan. Kita harus bekerja sama dengan mereka, mau tidak mau. Karena apa? Amerika telah mengirim 6.000 marinirnya ke daerah Darwin. Itu perbatasan dengan Papua dan NTB. Lalu juga Amerika telah ada pangkalannya di Singapura, di Jepang, dan di wilayah Sabah. Ini harus kita hati-hatikan. Saya yakin Badan Intelijen Indonesia sudah memahami taktik dan strategi Amerika secara umum. Tapi masalah lain termuncul. Apa? Apakah sudah aman di dalam Badan Intelijen negara itu? Apakah yakin semuanya adalah orang-orang Indonesia yang memang nasionalis? Itu permasalahan. Tapi saat ini kita anggap aja BIN itu adalah bagian dari rakyat Indonesia yang sangat mencintai negaranya, mencintai Indonesia. Demikian juga dengan BAIS, Badan Intelijen Strategis yang dimiliki oleh angkatan atau TNI. Ini yang terjadi. Ini yang kita harus waspadai. Nah, kita juga harus membuat sebuah lingkungan seperti dulu. Semua pejabat dilemhanaskan. Diajari cara berperang, diajari cara berpikir, diajari cara nasionalis. Tapi Lemhanas ini sekarang udah nggak ada. Ini masalah buat kita bersama. Yang kedua adalah bagaimana intelektual Indonesia ini diambil alih oleh para partai-partai hingga bersuara untuk urusan-urusan pembelaan terhadap partai. Bukan bicara tentang masyarakat lagi atau kelompok-kelompok yang membiayai mereka. Lalu yang ketiga, teori dalam bangsa ini tidak pernah ada. Kenapa? Karena tidak diberikan tempat dalam universitas negeri di Indonesia. S2 itu hanya menyatakan diri bahwa kita adalah salah seorang pemilik kuliah yang telah lanjut, gitu aja. S3 juga begitu. Hasilnya apa? Nggak ada. Hanya menumpuk tesis di dalam ruangan-ruangan pustaka yang jarang dihadiri oleh para mahasiswa. Dan juga kampus tidak pernah memberikan teori-teori dari bangsa ini sendiri. Jadi kita dicabut dari rasa memiliki bangsa ini. Ini kita sadari tidak sadari ini telah terjadi. Nah, bagaimana dengan kondisi saat ini? Para pejabat dengan ego menyatakan bahwa mereka memahami bangsa ini. Tapi mereka lupa bahwa Indonesia Raya itu bukan hanya bicara tentang ke-Indonesia, tapi juga bicara tentang bagaimana kemampuan Indonesia menahan pengaruh-pengaruh luar, geopolitiknya, geostrateginya, militer-militer yang menguasai selat-selat, dan juga biaya perang. Ini yang sangat-sangat drastis sekali. Dan kita memiliki kapal-kapal yang canggih itu setelah tahun 2024, setelahnya 2025. Apa? Rafael datang 2025. 2026 datangnya KF atau KFX ya, atau KF21
Boromai itu yang dibuat Korea Indonesia. Tapi apa? Kita harus buat dulu di Indonesia. Selesai tahun misalnya 2020, 30. Kapal selam. Saat ini masih rancangan-rancangan, belum terlaksana. Gimana terjadinya? Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Ini juga harus kita lakukan, kita pikirkan secara bersama-sama. Karena kenapa? Kita ini selalu dikerjakan, disuruh. Kita ini adalah kelompok kaum pinggiran yang biasa dibayar orang-orang kaya. Amerika Serikat, bahkan Singapura sendiri bisa ngatur kita. Luar biasa sekali. Dulu suruh caplok tim-tim. Tiba-tiba di Australia teriak tim-tim merdeka, Amerika tim-tim merdeka, di Papua, di PBB teriak tim-tim merdeka. Lalu Papua. Nah, sekarang nggak selesai. Kenapa? Karena apa? Diplomasi yang kita lakukan itu takut-takut. Mereka asing berkumpul di Australia dan negara-negara Pasifik yang dilindungi oleh Australia. Kalau saya, boom. Karena pemberontak udah nggak bagus, mengganggu semua segala hal yang telah kita rencanakan. Pembangunan strategis yang telah kita rencanakan mengganggu. Menurut saya udah boom aja. HAM, Amerika ada HAM. Amerika tidak pernah ada HAM. Dia membunuh rakyat Irak, membunuh rakyat Suriah, membunuh rakyat Libya, membunuh rakyat Vietnam. Melakukan invasi ke berbagai negara, Panama, Kuba mereka gagal. Gimana yang terjadi? Kesadaran kita baru tahun 2014. Kita punya kesadaran bahwa bangsa ini ternyata ada musuh. Sebelumnya dari doktrin militer menyatakan kita nggak punya musuh. Makanya terjadi apa? Papua berkembang, OPM. Karena dibiarkan. Mereka dikreat oleh Belanda, dibiayai oleh Australia, dan dikasih pelajaran oleh Amerika. Dilindungi oleh Inggris. Bagaimana yang terjadi? Pemahaman-pemahaman seperti ini kita harus pahami bersama. Mereka asik di Selandia Baru, mereka asik di Australia, bahkan mereka beranak pinak di Australia dalam perlindungan Australia. Bagaimana yang terjadi? Ini harus kita pikirkan bersama. Malaysia yang terus merangkak di Kalimantan, memindahkan berbagai macam perbatasan, lalu meminta wilayah lagi di Indonesia. Mereka otak-atik lagi Natuna, mereka otak-otak lagi pulau apalagi yang baru diributkan sekarang ini. Tapi alhamdulillah sudah diambil oleh Indonesia. Seperti itu, jadi ada ketegasan menyelesaikan masalah-masalah yang dalam negeri, khususnya pemberontakan. Seperti apa OPM harus diselesaikan konkret. Bawa tank ke sana, bawa drone, boom aja.
Kenapa kita masih takut dengan itu? Inilah yang terjadi. Di dalam elit politik bangsa ini, mereka masih membicarakan tentang apa? Tentang bagaimana mereka dilihat oleh rakyat, bagaimana mereka dikagumi oleh rakyat, bagaimana disenangi oleh rakyat. Ini masalah. Rakyat itu akan bergerak dengan sendirinya karena elit sudah berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Ini seperti itu yang terjadi. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita harus menyadari bahwa negara kita adalah negara yang kuat, negara yang mampu. Tapi dengan satu kondisi, apa? Cetak uang sendiri. Cetak uang sendiri. Seperti itu yang terjadi. Putus hubungan dengan IMF. Putuskan konsensus Washington. Bukan apa-apa. Karena negara itu membutuhkan hal yang tegas dalam permainan geopolitik di muka bumi ini. Nah, seperti itu yang terjadi. Kita harus pahami bersama. Terus apa? Cari di mana wilayah-wilayah Amerika bermain di Jawa ini, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua, Ambon, Maluku, dan lain sebagainya. Bali. Catat saya post mereka, siapa aja yang ada di situ. Ya semoga BIN telah melakukan itu. Karena apa yang mereka lakukan adalah interaksi melalui media. Mereka bisa mendirikan CNN di Indonesia, mereka bisa mendirikan CNBC di Indonesia. Mereka bisa bermain saham di berbagai macam TV di Indonesia. Hingga yang mereka siarkan berita pun hanya untuk kepentingan mereka. Bahkan TV yang dimiliki orang Indonesia pun memblow up hasil-hasil apa yang dilakukan oleh mereka. Nah, yang harus kita pahami tadi adalah bagaimana kita perlahan tapi pasti melepas ini semua. Seperti itu yang terjadi. Jadi para elit dan oligarki ini jangan berpikir tentang kelompok dan dirinya. Jadi ketika mereka berpikir tentang diri dan kelompoknya, mereka hanya berpikir bagaimana mereka berkuasa terus. Ini yang telah terjadi. Ini yang sedang terjadi di bangsa ini. Penguatan kelompok. Eksistensi keluarga. Ini sedang diadu. Karena apa? Mereka sedang mencari wilayah-wilayah yang ingin dilihat bahwa mereka orang yang berjasa pada negara ini. Itu tujuan para politisi. Saya ulangi lagi bahwa siapapun yang terpilih menjadi presiden, itulah tanggung jawab dia untuk membiayai, melakukan segala sesuatu untuk rakyat Indonesia. Itu sudah tanggung jawab. Bukan merupakan suatu hal yang memang mereka lakukan, tidak. Mereka memahami apa yang mereka telah wajib lakukan kepada bangsa ini.
wajib hukumnya untuk rakyat Indonesia. Ketika mereka terpilih jadi presiden, mereka wajib melakukan pembangunan fisik. Itu yang harus mereka harus paham dengan itu. Nah, tapi ada satu hal, apa? Ada kecenderungan keluarga-keluarga ini ingin menanamkan nama mereka. Ini masalah bagi saya. Kenapa? Karena yang muncul aja orang-orang yang tidak memiliki kemampuan berpolitik. Bisa membahayakan. Bila elit tidak memahami politik secara penuh dan tidak memahami bagaimana kita berperan dalam di antara bangsa-bangsa, kita nggak dapat apa-apa. Kita hanya jadi alat seperti Ukraina, seperti Libya, Irak, Suriah. Mereka menjadikan tempat pertempuran, tempat melatih prajurit mereka, tempat uji coba senjata. Nah, jadi masyarakat itu pun harus paham. Elit politik ini adalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, tapi mereka dalam sekelompok kecil orang. Sementara mereka tidak memiliki keahlian dalam analisa berpolitik. Coba lihat video-video saya yang sebelum-sebelumnya. Saya telah ungkap secara detail tentang hal ini. Nah, bagaimana kalau ini yang dimunculkan tokoh-tokoh yang seperti saat ini? Bahaya bangsa ini. Bahaya sekali. Orang-orang yang ambisius, yang hanya berpikir bagaimana mereka ada nama dalam sejarah bangsa ini. Ini bahaya sekali. Nah, jadi apa yang terjadi saat ini adalah hanya jadi yang kita lihat ini adalah hanya fragmen atau film. Ini film semua, buatan-buatan yang sedang mereka mainkan. Kenapa itu terjadi? Ya karena kita tidak memahami pemahaman terhadap konteks nasionalisme. Kita tidak memahami Indonesia. Kita tidak memahami cara berpikir geopolitik dan geostrategis bangsa ini. Dan mereka banyak mendengar dari ahli-ahli yang ada di sekitar mereka. Yang akhirnya apa? Mereka dimanfaatkan oleh para ahli dan menteri-menteri demi kepentingan kelompok mereka. Ini realitasnya, ini kenyataannya. Jadi elit ini sangat-sangat menentukan dalam langkah bangsa ini. Jadi seorang pemimpin bukan hanya memberikan visi, tapi memberikan sistem untuk kebaikan bangsa ini. Seperti itu. Terutama apa? Kita berhenti ngutang dulu. Coba belajar pelan-pelan. Tahun anggaran ini bikin 1.000 triliun. Terus pelajari semua kekurangan-kekurangannya. Lalu pelajari lagi yang kedua, bikin lagi 2.000 triliun. Lalu pelajari kekurangan-kekurangannya. Seperti itu.
Jadi seperti itu yang terjadi. Dan bangsa ini adalah orang-orang bangsa, elit-elit politik bangsa ini selalu tidak mau belajar dari masa lalu. Karena bagi mereka masa lalu adalah yang sudah lewat. Dan zamannya berbeda. Tidak. Zaman berbeda. Tapi permainan yang dilakukan itu tetap satu. Kontrol. Penguasaan. Terutama dalam 3 hal. Apa? Pemikiran, media, lalu apa? Ekonomi. Ini yang terjadi. Jangan anggap sepele. Lalu di tingkat pendidikan, seperti yang telah saya bicarakan pada video-video sebelumnya. Tolong lihat video-video saya yang sebelumnya, hingga kawan-kawan mengerti. Dunia pendidikan. Bagaimana mahasiswa hasilnya seperti ini? Kenapa mereka seperti ini? Apa yang harus mereka lakukan? Mereka nggak ngerti. Karena degradasi pemikiran itu sangat masif. Menurunkan cara berpikir bangsa ini sangat masif dan kuat. Karena apa? Terlibatnya orang-orang elit yang ada dalam pemerintahan. Ini masalah buat kita bersama. Ini harus kita lakukan saat ini. Kesadaran bersama. Lewat mana? Lewat pendidikan. Lewat mana? Kuatkan media. Buat film-film yang mengajak orang berpikir. Jangan film-film harta, cinta, putus cinta, kaya miskin. Tapi bagaimana mengajak masyarakat untuk melihat realitas yang sebenarnya. Film India kita anggap film bodoh. Tapi dalam realitasnya mereka sadar bahwa polisi sering main duit. Polisi sering menculik orang. Polisi sering melakukan kesalahan. Ada pengkhianatan dalam polisi. Nah, akhirnya masyarakat itu sadar, berani melawan. Seperti itu. Buat film-film tentang kemampuan bangsa ini. Membuat kapal, membuat pesawat. Dan film-film masa lalu yang kita membuat kapal-kapal di atas 5.000 ton, 10.000 ton. Yang di dalamnya ada prajurit 10.000-an orang. Sejarah kita banyak diambil oleh Belanda. Lalu mereka membagi kepada sekutu-sekutu mereka dalam melemahkan bangsa ini. Jadi mereka mempelajari bangsa kita ini dari budaya bangsa kita. Dari zaman dulu hingga saat ini. Bila ini kita tidak sadari dan ini tidak kita lakukan, jangan harap ada perubahan dalam bangsa ini. Karena mereka terus-menerus melakukan degradasi pemikiran secara masif. Yang mereka lakukan lewat film, sastra, dan lain sebagainya. Membuat sebuah bangsa menjadi lemah, malu, introvert. Karena apa? Pendidikannya yang dihajar. Mereka lebih bangga lulusan Harvard. Mereka lebih bangga lulusan MIT. Mereka lebih bangga lulusan dari UCLA. Kenapa nggak kita bikin? Mereka juga bangga lulusan UI. Mereka juga bangga lulusan UGM. Mereka juga bangga lulusan Undip. Mereka juga bangga lulusan dari Unair, ITB, ITS.
Bangga bukan karena mereka bisa masuk ke dalam situ, bukan, tapi bangga bahwa mereka adalah lulusan yang terbaik yang pernah diberikan oleh universitas. Kenapa dunia pendidikan kita tidak ingin kita galakkan? Kenapa nggak kita bikin perpustakaan di setiap sekolah-sekolah besar? Yang kita masukkan sejarah-sejarah bangsa ini. Buku-buku anak SD itu pelajaran tentang masa-masa raja-raja dulu. Lalu anak SMP masa tahun sudah Indonesia kesadaran 1901 hingga tahun 45 itu masuknya Belanda punya itu etika, politik etik itu dimasukkan ke SMP. SMA itu dimasukkan dalam sejarah 45 hingga saat ini. Kenapa kita tidak belajar dari zaman Habibie? Bagaimana Habibie bisa menurunkan dari 17.000 hingga menjadi 6.500? Harus pelajari itu. Menteri Keuangan, Menteri Equin, itu pelajari. Ini harus kita pahami bersama. Lalu apa yang membuat stagnan bangsa ini? Karena kurangnya orang-orang ahli berpikir. Ini yang utama di bangsa ini. Inilah yang harus kita bangkitkan bersama. Inilah yang kita harus sadari bersama. Elit itu hanya membutuhkan masyarakat atau rakyat itu hanya saat pemilu. Setelah itu mereka sibuk dengan dunia masing-masing. Jadi inilah yang harus kita pahami bersama. Saya tidak katakan Jokowi tidak melakukan sesuatu, tapi saya katakan Jokowi kurang melakukan sesuatu dalam dunia pendidikan khususnya. Kita harus mampu, kata Soekarno, berdikari dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berdikari dalam budaya, sesuai dengan bangsa dan rasa bangsa ini. Itu yang kita pahami bersama, hingga tidak muncul radikal tidak jelas yang hanya ngotot, emosi, tidak punya otak. Ini harus kita pahami bersama, dan rakyat bangsa ini sadar. Marilah kita belajar, marilah kita berpikir untuk diri kita masing-masing. Mulailah dengan aktivitas membaca, mulailah dengan aktivitas diskusi, mulailah dengan aktivitas menulis. Karena itulah bagian dari komponen terpenting dalam cara berpikir bangsa ini. Memunculkan budaya baru, memunculkan para ahli-ahli baru. Lewat pendidikan, baik sekolah umum maupun sekolah agama. Mayoritas ini harus dibangun cara berpikirnya. Dalam dunia pendidikan, dalam dunia agama. Demikianlah teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Bahwa musuh utama kita adalah diri kita sendiri, dan musuh luar dari kita adalah orang bangsa Australia, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, dan Eropa. Kita hati-hati sekali dengan mereka, karena mereka sudah mulai kaget melihat Rusia maju, dan Macron kemarin ngomong bahwa munculnya negara-negara yang memiliki budaya baru, nasionalisme baru. Tapi dia tetap kekeh bahwa Prancis adalah pemuka utama. Tidak. Kita memiliki budaya sendiri, kita memiliki politik sendiri, kita memiliki cara ekonomi sendiri. Inilah yang harus kita buat, inilah yang kita kuatkan dalam diri masing-masing, hingga rakyat sadar, terutama untuk cara berpikir bangsa ini, dalam membuat sebuah kegiatan bernegara bangsa ini, baik geopolitik, geostrategi. Kita harus juga berani membuat sesuatu yang baru, seperti apa mencetak uang. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas
subscribe, like, dan share komennya. Dan terima kasih atas nonton dari awal hingga terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu, salam Bajikan, salam Latis. Terima kasih.